Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses bisnis transfer mobile banking BNI. Next, ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Next, oke. Mobile banking. Mobile banking adalah fasilitas layanan perbankan yang memudahkan user untuk bertransaksi langsung melalui smartphone secara aman, mudah, dan cepat. Mobile banking memberikan layanan transaksi informasi, saldo, transfer pembayaran, tagihan telepon, pembayaran kartu kredit, pembayaran tiket pesawat, pembelian pulsa, pembukaan rekening taplus, pembukaan rekening deposito, dan lain-lain. Mobile banking juga dapat diaktifkan dan digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. Next. Proses bisnis. Pada proses bisnis ini adalah serangkaian aktivitas secara konsisten yang memiliki tujuan spesifik untuk membawa hasil maksimal terhadap pertumbuhan bisnis. Di dalam ini, proses bisnis terdapat sejumlah pengoperasian sistem serta sumber daya manusia yang mendukung setiap fungsi dan tugas-tugas bisnis tersebut dengan berjalannya dengan baik. Next, ini adalah contoh flow map dari hasil mobile banking Bank BNI. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada user dan sebelah kanan ada sistem. Kita mulainya dari pengguna dulu, nanti akan masuk ke dalam sistem dengan membuka mobile banking. Selanjutnya bisa mengklik menu transfer pada halaman utama. Selanjutnya pilih menu itu mau transfernya antar bank atau bank itu sendiri. Selanjutnya bisa memilih opsi lain atau inputan baru untuk bank tujuan yang berbeda. Selanjutnya, memasukkan nomor rekening tujuan. Seterusnya akan memasukkan nominal transfer. Selanjutnya klik lanjut dan memasukkan passwordnya. Selanjutnya ditunggu dulu pada sistem akan kebaca dan nanti akan diproses transaksinya setelah selesai. Terus sistem akan mengeluarkan bukti pembayarannya dan pada mobile banking tersebut akan selesai. User bisa logout. Next, dibacakan teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu brainstorming. Yang pertama yaitu user membuka aplikasi mobile banking. Lalu selanjutnya user memilih opsi transfer pada menu aplikasi m-banking. Lalu user memilih tujuan rekening. Selanjutnya user menginput nominal uang yang ingin ditransfer. Setelah itu user menginput PIN atau metode keamanan lainnya untuk konfirmasi transaksi. Setelah itu sistem melakukan verifikasi saldo dan ketersediaan dana yang cukup. Nah, sistem akan memeriksa ketersediaan saldo. Jika saldo tidak mencukupi, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali pada halaman inputan ulang nominal. Lalu, jika saldo mencukupi, maka akan melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Setelah itu, sistem melakukan transfer uang dari rekening user ke rekening tujuan. Lalu user menerima bukti transfer pada saat transfer telah berhasil. Setelah itu user menutup aplikasi dan proses transfer sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini selanjutnya ada proses framing, proses transfer bank BNI. Di eventnya ada membuka aplikasi m-banking BNI, lalu di proses. Yang pertama ada melakukan login pada aplikasi, lalu yang kedua ada memilih opsi transfer, memilih tujuan rekening, menginput nominal, menginput PIN, mendapatkan konfirmasi transaksi. Lalu yang di result ada berhasil melakukan transaksi. Lalu case for action untuk merancang ulang proses transfer pada mobil m-banking dengan menggunakan BPMN untuk meningkatkan pengalaman user.
Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan user yang nantinya akan berpengaruh besar pada pihak bank. Lalu selanjutnya meningkatkan pengalaman user dengan cara mengoptimalkan dan juga menyederhanakan proses transaksi agar dapat lebih mudah dipahami, terutama bagi user yang sebelumnya belum pernah menggunakan mobile banking. Lalu selanjutnya ada efisiensi operasional untuk mengurangi penggunaan waktu yang dipakai ke dalam setiap proses transaksi, terutama pada transfer. Lalu ada mengidentifikasi dan menganalisis proses transfer, terutama pada hal yang perlu mendapat perbaikan. Selanjutnya untuk merancang ulang proses transfer menggunakan BPMN, lalu mengimplementasikan perubahan yang perlu dilakukan ke dalam sistem. Lalu yang terakhir ada melakukan penyesuaian dan perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh user. Lalu di sini ada aktor yang berperan pada proses transfer Bank BNI, yaitu ada pengguna atau user, Bank BNI itu sendiri, penerima transfer, dan sistem perbankan. Terus ada mekanisme yang terjadi. Yang pertama itu autentikasi user, pemilihan tujuan transfer, habis itu input jumlah transfer, verifikasi transaksi, proses transfer, dan konfirmasi transfer. Terus yang matriks yang terakhir ada waktu transaksi, tingkat keberhasilan transaksi, tingkat kegagalan transaksi, yang terakhir ada tingkat keamanan. Selanjutnya untuk analisis basis. Oke, di sini yang pertama alurnya dari user. Oke, di sini user akan membuka aplikasi BNI Mobile Banking. Lalu pada sistem akan langsung menampilkan menu utama, di mana nanti user bisa memilih menu transfer. Lalu menu tampilan transfernya akan terdapat pilihan. Nah, nanti tinggal dipilih untuk menu antar bank. Setelah itu akan masuk ke sistem lagi, sistem akan menampilkan pilihan daftar rekening untuk dilakukan transfer atau memilih opsi tujuan baru. Nah, lalu kembali kepada user akan memilih opsi yang diinginkan. Nah, di sini akan terdapat dua kemungkinan, yaitu jika punya tujuan baru atau menggunakan daftar rekening yang sudah ada. Nah, di sini akan disimulasikan dulu kalau tujuan baru. Jika tujuan baru, maka menampilkan form input bank dan nomor rekening tujuan. Nah, jadi formnya akan diisikan oleh user akan mengisikan, lalu form yang telah diisikan berupa datanya akan masuk kembali ke dalam sistem. Sistem akan melakukan pengecekan apakah datanya valid atau tidak. Jika memang datanya valid, bank dan juga nomor rekeningnya, maka bisa diproses untuk ke yang berikutnya. Bila tidak, maka akan mengulangi form input bank dan nomor rekening lagi. Nah, jika berhasil tadi, jika valid, maka muncul form nominal transfer yang diinginkan. Nah, nanti baru dimasukkan oleh user lagi nominal yang akan ditransfer. Setelah itu user akan klik lanjut. Nah, setelah itu dari di dalam sistem akan melakukan pengecekan juga kembali apakah saldo cukup dengan nominal transfer yang diinginkan oleh user. Nah, jika tidak akan kembali seperti yang sebelumnya, yaitu mengisikan nominal lagi. Jika cukup, maka akan lanjut ke form input PIN, yaitu mengisikan PIN oleh user. Nah, jika sudah benar akan diproses, dan jika tidak, maka akan disuruh menginputkan kembali. Setelah berhasil dan sukses, maka akan dikirimkan data bukti transfer ke user, dan itu merupakan langkah akhir dalam proses ini.
Sekian. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.